Saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat. Tidak akan ada orang lain yang diminta pertanggungjawaban. Saya yang bertanggung jawab. Ini rasaku Pak Bowo kebanyakan cocok ini, ya. Yang korupsi pejabat, yang berpesta pora pejabat, yang mengeruk sumber daya alam juga pejabat, yang hutang ribuan triliun juga pejabat. Tetapi ketika rakyatnya yang susah mengkritik pemerintah, disuruhnya pindah negara. Yang pindah itu kalian, cocoknya, ya, ngerti? Setan lo semua ya. Giliran gini aja lu pada bawa-bawa nama Nabi lu. MUI bilang bahwa presiden boleh berkurban menggunakan duit rakyat. Boleh katanya, dan itu didukung dalil yang sangat kuat. Oke boleh. Pertanyaannya, itu kan untuk pemimpin Islam ya? Pemimpin Muslim nih. Jadi negara ini udah jadi negara Islam nih Bapak. Boleh kalau begitu ya. Ditunggu hukuman mati untuk para koruptor Bapak. Karena itu dalam hukum Islam ya, itu hukumannya. Iya. Negara Islam nih kan mendadak jadi pemimpin Islam nih. Setan lo semua ya. Giliran gini aja lu pada bawa nama Nabi lu. Hah? Pemilu lu bawa nama Nabi. Sumpah lu tuh jabat bawa nama Nabi, bawa nama Tuhan lu. Betapa geramnya pria ini melihat pidato Presiden Prabowo. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak. Berapa kau butuh? Saya butuh 5T. Saya kasih 10. Kalau presiden berpidato seperti ini terus, apakah mental kita kuat sampai 2029? Masih sanggup nggak kita rakyat Indonesia ini menunggu sampai 2029 sampai selesai Bapak ini? Setiap berpidato kayaknya nyakitin hati rakyat terus. Setiap berpidato seolah-olah Indonesia ini miliknya, seperti perusahaannya, suka-sukanya. Ini gimana nih Bapak Prabowo? Sangat berbanding terbalik dengan janji kampanyemu. Kenapa Bapak Prabowo seperti ini? Bapak Prabowo balas dendam ya? 3 kali kalah, 3 kali habis, jadi sekaranglah Bapak balas dendam. Begitu ya? Indonesia ini bukan milikmu Prabowo Subianto. Jangan suka-sukamu. Jangan memuji dirimu sendiri, merasa gagah. Ada yang minta anggaran 5T, saya kasih 10T. Kalau uangmu tadi iya suka-sukamu. Mau kau apain pun itu Prabowo. Jangan pikir negara ini milikmu. Kalau tadi perusahaanmu, iya mau sanak famili, mau kau buat di perusahaanmu itu jadi dirut, jadi manajer, jadi apapun, terserah. Ini Indonesia. 284 juta rakyat Indonesia melihatmu. Jangan sampai menunggu waktu rakyat marah. Makan siang gratis 400 T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400 T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Rakyat yang memilih di pemilu 2024 kemarin. Yang terakhir deh, yang pilih 02 boleh tepuk tangan. Puas tuh sekarang. Tanggung jawab bangsat. Prabowo anjing, Prabowo tolol, kabinet bangsat, kabinet tai. SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Prabowo Subianto tolol. Lu ngapain anjir? Mau masuk UGM lah. Lah, kok lu masuk UGM kayak gitu? Bukannya belajar lu? Lalu lihat kemarin mahasiswa yang demo, kan kayak gini caranya. Gua mah biar bisa beradaptasi. Hah? Udah sana cabut dah, gua mau latihan lagi. Katanya sekolah, tapi otaknya mana? Indonesia tampaknya mempunyai presiden yang paling kocak saat ini, yaitu Prabowo Subianto. Bagaimana tidak? Dari semua isi statement dan pidatonya itu sampai dikuliti oleh netizen, bahkan diparodikan dengan sangat lucu. Ya itu memang wajar, karena dari isi yang ditampilkan oleh seorang Prabowo Subianto yang seharusnya itu mengajarkan atau paling tidak mempunyai isi statement dan pidato yang berbobot dan mempunyai substansi dari isi yang dipidatokan, ternyata kadang-kadang cuma curhat, isinya marah-marah, dan kemudian malah kadang dia itu malah memuji diri sendiri. Dan anehnya lagi, jika dia berpidato itu tidak sesuai fakta dan data, bahkan datanya mungkin dari luar negeri atau bahkan dari alam gaib.
karena tidak sesuai dengan kenyataan. Dan inilah yang membuat netizen di Indonesia itu mengkritiknya dengan parodi lucu, atau mungkin mau post ulang dari kekonyolan dari seorang presiden yang levelnya kayak stand up comedy. Dan seperti apa video selengkapnya, yuk kita lanjut. Tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, dan tadi masukannya Pak untuk masalah apa tadi? Rakyat yang memilih di pemilu 2024 kemarin. Yang terakhir deh, yang pilih 02 boleh tepuk tangan. Puas tuh sekarang. Tanggung jawab bangsat. Bapak muncul lagi. Jadi dari abis negara tiba-tiba, sekarang negara ini namanya negara diam-diam. Dengar ya? Negara ini bergerak dalam kediaman. Diam-diam aktivis mulai diintai, diteror, dibuntuti, lalu disiram air keras. Diam-diam pengamat juga mau ditertibkan. Diam-diam Presiden Prabowo mau jadi juru damai antara Iran versus Israel dan Amerika. Diam-diam Duta Besar Iran justru ketemunya dengan Bu Mega dan Pak JK. Diam-diam Menpan RB menolak 630.000 guru madrasah swasta jadi P3K. Sementara dengan cepat pemerintah mengangkat pegawai SPPG jadi P3K. Diam-diam Jepang dan Eropa mau mencontoh program MBG di Indonesia. Diam-diam semua dapur SPPG belajar jadi koruptor, maling dengan mengurangi anggaran belanja makanan. Diam-diam pemerintah memberikan THR kepada ojol, kepada dapur SPPG, tapi diam-diam pemerintah tidak mau memberikan THR kepada guru honorer. Diam-diam pajak dinaikkan, THR juga kena pajak, dan BBM akan naik juga. Diam-diam Presiden Prabowo akan pergi ke Korsel 31 Maret sampai 2 April. Mau tebak-tebakan nggak? Habis dari Korsel kemana lagi dia terbang? Jadi apa yang dibilang Bapak itu? Kalian bisa searching tuh. Apa yang dibilang Bapak tuh tadi, diam-diam semua, itu kan bisa searching. Gara-gara Abu Janda kemarin, orang fokus ke sana terakhir. Lupa sama yang dibilang Bapak ini. Ada yang diam-diam. Kalian harus searching tuh. Kalian cari informasinya betul nggak? Jangan sampai kasus Abu Janda kemarin yang ribut-ribut, nah itu jangan sampai dia terpecah ke sana. Coba kalian cari, kira-kira bener nggak apa yang bilang Bapak ini. Nah, cuman coba menurut kalian? Kalau ada guru-guru di sini ada guru di sini, ada guru honorer ada. Pak Prabowo sudah janji dan akan janji bahwa setiap guru di Indonesia, termasuk guru honorer di Indonesia, akan dapat tambahan gaji. Apa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Karena uangnya nggak ada. Oke, sis dan bro. Pasti sudah nggak sabar untuk dengerin pidato pertama Ketua Umum kita yang baru. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ketua Umum PSI, Bro Kaisang Pangarep. Ayo serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bro dan sis, mas mbak semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rasa kecewaan itu memang sekarang berlebih, terutama ketika pilihan 58% itu amat sangat tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita gambarkan, yang kita bayangkan, yang kita harapkan dari apa yang pernah dijanjikan oleh seorang Prabowo Subianto dan Gibran. Mana lapangan kerja yang 19 juta tersebut? Tampaknya dari apa yang mereka canangkan dengan program-program itu semuanya bullshit, omong kosong, tidak terjadi sama sekali.
Bahkan dari program kebanggaan seorang Prabowo Subianto, yaitu MBG dan KDNP, itu hanya sebagai dari lahan-lahan korupsi. Ya, dan bahkan sampai saat ini dari para pelaku korupsi tersebut masih bebas. Dan dari statement yang paling membagongkan adalah ketika dari kasus SPBG, dari carut marutnya program MBG, itu Jaksa Agung mengatakan mereka tidak bisa mengusut atau tidak bisa intervensi. Mohon dikoreksi jika salah-salah, dan dugaannya tersebut itu memang berkeliaran di jejak digital media sosial. Dan kemudian dari pemerintahan kita yang tampaknya sedang tidak baik-baik saja ketika dari polisi menangkap dari jaksa dan kemudian dijaga oleh tentara. Lalu apa sih fungsi dari TNI tersebut gitu ya? Padahal dia hanya sekedar mengamankan dari ketahanan nasional kita, ya, dari wilayah kita, malah justru seolah-olah membela dari pelaku korupsi. Dan pelaku korupsi yang dinyatakan terdakwa yaitu Jampitsus Febri itu malah yang tadi terdakwa menjadi saksi, dan kemudian dari barang bukti itu hanya sekedar barang replika. Kalau benar barang replika, tolong bagi-bagikan ke masyarakat. Yang paling kismin ya dibagi-bagikan. Itu kan barang replika ya. Itulah sebuah kebobrokan dari negara kita yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang tampaknya dari apa yang kita bayangkan bahwa Indonesia suram itu benar-benar terjadi. Karena seperti ramalan dari Cak Nun, nantinya bangsa kita terpecah menjadi dua golongan. Pertama, golongan perampok, kedua, golongan pengemis. Bayangkan betapa mirisnya dari bayangan seorang budayawan kita yang benar-benar dari ramalan tersebut itu ya. Sampai saat ini perlahan itu nyata dari negara di dalam negara, dan kemudian dari pemerintahan kita yang nantinya seperti itu, guys. Ini sangat miris sekali ya. Dan apakah benar dari Presiden Prabowo Subianto akan benar-benar membela dari rakyat miskin yang katanya tidak satu rupiah pun pemerintah itu berhak untuk menikmati uang rakyat? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.